Untuk kita prestasi SDPTV ini, alhamdulillah kita 2 tahun lebih kurang di sini ada prestasi itu bidang FLS2N, O2SN, KSN, dan LCC. Nah, untuk FLS2N kita sudah sampai ke tingkat nasional ya tahun 2020 kemarin. Nah, untuk 2021 ini ke tingkat provinsi. Kemudian di bidang cabur olahraga bulu tangkis kita sudah sampai ke tingkat provinsi, karate, kemudian lari, kemudian di bidang akademik itu MIPA itu ke tingkat kota Sungai Penuh, tapi alhamdulillah harapan 3 kita. Di samping itu kita di SDPTV ini mengadakan banyak pembinaan ya untuk siswa-siswa kita bidang seni, olahraga, kemudian seni baca Al-Quran, dan pembinaan khususnya tentang bagaimana cara supaya anak didik kita bisa belajar selama pandemi COVID ini secara daring. Nah, itu diatur di dalam, dibuat suatu grup ya, guru, sehingga guru bisa menyampaikan pembelajarannya itu lewat grup WA-nya. Nah, itu kita siswanya berapa? Untuk siswa kita sekarang sudah terdata sekarang ini lebih kurang 242, jadi naik dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya 232, sekarang sudah 242. Itu baru terdata. Masih ada 2 lagi yang belum masuk karena pindahan dari luar ya, dari Sumatera Barat, kemudian dari masih ada di Kota Sumatera ini, masih ada belum masuk. Guru pengajarnya Bu? Guru pengajar kita punya itu lebih kurang tenaga pengajar kita di sini termasuk tenaga honorer juga tenaga itu 21 orang. 21 orang. Oh, oke. Nah, ini pojok baca kita. Jadi siswa-siswa kita jam istirahat bisa meminjam buku, membaca buku perpustakaan yang sudah kita siapkan di sini. Nah, ini namanya pojok baca. Ya. Kemudian di samping pojok baca ini ada juga perpustakaannya di belakang. Di belakang ada perpustakaannya. Jadi punya 2 ya. Ini pojok baca. Nah, di depan kelas juga ada itu pustaka mini. Punya mobil? Ya. Ada pustaka mininya. Kemudian di ruang musala kami juga punya ruang musala, ya. Ruang musala itu digunakan untuk tempat beribadah. Kadang-kadang waktu normal itu siswa paginya ada sholat duha. Nah, sholat duha dan sholat pulang sekolah sholat berjamaah. Nah, siang atau zuhur. Nah, itu digunakan di musala kita. Nah, kami di sekolah ini punya 6 ruang kelas, disanakan paralel, jadi makanya AB. Jadi ada ya. Ini mudah-mudahan nanti ada dari pemerintah Kota Sungai Penuh berdasarkan data Dapodik kami, nanti bisa sekolah kita ini bertingkat ya. Harapan kami ke pemerintah nanti khususnya Dinas Pendidikan bisa nanti membuat sekolah kita menjadi sekolah bertingkat. Jadi karena peminatnya alhamdulillah tahun ke tahun kita bertambah gitu untuk SDPTV ini. Ini ada ruang guru ya, ibu-ibu. Ini ruang guru dari ibu-ibu kita. Ini kebetulan ini ibu ini sudah istirahat, sudah mengambil tugas persiapan untuk tatap muka nanti ya, 50%. Salah satu ruang kelas yang baru nanti kami bertahap ya. Kalau di luar sudah rapi semua. Ini ruang kelas 5. Kelas berapa ini, Bu? Kelas 5. Kelas 5. Ya, 5A, 5B. Karena kita paralel. Kelas 5 ini akan mengikuti HNBK ya. Nah, HNBK itu Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Ya, nanti langsung
sedang juga diadakan simulasinya. Nanti sekitar bulan Oktober itu pelaksanaannya serentak. Ya. Jadi berapa orang yang ikut? Siswanya yang keluar dari Dapodik itu sebanyak 35 orang. 35. Ya, dari jumlah total 42 orang. Jadi yang keluar namanya dari data Dapodik untuk AMBK ini 35 orang. Ya. Di pusaka ya karena ruangnya tidak ada ruang khusus ya sebenarnya, jadi kami jadikan ini untuk ruang pusaka sementara. Di samping karena kita banyak siswanya, jadi makanya kami sediakan pojok baca di luar. Cuman ini sebagai tempat penyimpanan buku lah. penyimpanan buku. Jadi untuk pojok baca siswa ada di luar, kemudian di depan kelas ada pustaka mini. Nah itu. Ada ruang olahraganya sedikit karena kita terbatas kan. Nah ini ada ruang olahraga bagi yang ingin olahraga di sini boleh. Ini untuk fasilitas olahraga. Olahraganya. Kemudian ada di luar nanti kan ada untuk badminton di luar ada matrasnya, ada UKS-nya ada juga di sini. Iya. Jadi Bu, ini saya lihat masih ada alat-alat untuk drum band. Apakah masih bisa difungsikan ini Bu nanti ya? Setelah apa namanya? Corona ini berakhir begitu. Biasanya SD Pertiwi ini setiap 17 Agustus akan tampil. Iya betul. Akan tampil. Nah itu untuk memeriahkan kemerdekaan RI. Nah karena kita sudah 2 tahun berturut-turut ini pandemi, makanya vakum ya, vakum untuk sementaranya. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa ikut lagi untuk memeriahkan pandeminya. Ini adalah ruang UKS dari SD Pertiwi dan kita lihat bahwasanya ruang UKS ini juga disediakan juga obat-obatan ya. Ada obat-obatan untuk para siswa atau siswi, mungkin ada yang mengalami sakit sewaktu belajar. Dan di sini juga disediakan untuk tempat beristirahat bagi para siswa sebelum diobati ke pihak rumah sakit atau untuk diobat secara intensif seandainya mengalami sakit yang berat. Ini ruang UKS. Ini adalah ruangan kelas 1 ya Bu ya. Nah, ruangan sekolah belajar di SD Pertiwi Kota Sumedang. Buku ulangan, buku biasa, buku peta-peta kan. Untuk SD Pertiwi ini kami juga memberikan fasilitas ya, memfasilitasi bagi siswa kami yang betul-betul belum bisa membaca. Contohnya kelas 2 ya belum bisa, jadi kita beri fasilitas. Jadi kita tetap memperhatikan siswa bagi ini terkhusus nih mendapat perhatian khusus karena belum bisa membaca ya, jadi kita berikan penambahan jam pelajarannya di luar. Jadi kita tidak menumpuk, cuma 2 orang ya, 2 orang. Ini supaya dia bisa lebih memahaminya. Jadi gurunya kita minta saran dari orang tua mengizinkan untuk anaknya datang ke sekolah untuk tatap muka cuma 1 jam. 1 jam ya Bu ya, 1 jam pelajaran. Ya, 1 jam pelajaran. Jadi cuma 2 orang ini aja Bu. Setiap hari atau? Setiap hari bergantian. Atau bagaimana Bu? Atau sistem? Pas ibu kan piket 2 kali seminggu ya. Nah, jadi 2 kali lagi datangnya. Setiap ibu piket ya? Iya, setiap ibunya berarti piket. gurunya khusus ibu ini sendiri ya? Iya, ini kan ibu kelas 2. Kelas 2 dia ibu di kelas 2, makanya ibu ini memberikan yang khusus lah, perhatian khusus. Salah satu syarat kami untuk melaksanakan tatap muka yang 50% itu ada kami memberikan surat pernyataan untuk orang tua agar orang tua membuat pernyataannya apabila nanti terjadi sesuatu hal misalnya di luar dari batas sekolah kita, maka orang tua tidak menyarankan pihak sekolah. Nah itu salah satunya. Di samping ada berita acara kami kesiapan sekolah nanti akan berikan ke Dinas Pendidikan untuk berita acara sekolah siap melaksanakan tatap muka yang 50%. Oh jadi Bu, begini Bu, kan sekolah tadi kan Ibu kan mengatakan bahwa siap untuk melakukan tatap muka dengan menulis surat pernyataan pernyataan. Jadi seandainya ada orang tua yang tidak bersedia atau tidak setuju dengan hal itu, apakah diwajibkan atau bagaimana Bu? Tidak diwajibkan. Ya, bagi yang tidak menandatangani surat ini berarti mereka atau orang tua tersebut tidak bersedia anaknya di sekolah, kami melaksanakan tetap layanan daring. Daring. Ya, jadi ada 2 ya, luring dan daring. Jadi tetap daring, tapi namun tetap siswa tetap belajar.
Nah, ini yang mau silakan isi, datang nanti ya. Bagi yang tidak mengisi berarti kita laksanakan PBM-nya secara daring.